Jadi menandakan ini racikannya GSP Ya, nih. GSP sama doa-doanya khusus lah. Mantap. Kalau perbedaan keris baru sama lama sebenarnya kalau aku sih sangat gampang. Karena sudah terbiasa. Mungkin ya. Ya, jadi satu itu dilihat dari korosi. Nomor dua dilihat bahan metalnya ya. Dari pamor dan bajanya gitu. Itu Nah, sangat beda. Kadang kan ada yang di apa? Di ting. Di ting itu. Ting itu yang bagus tingnya kan keris-keris Tuban Mataram atau keris Kinom, Ki Supoanom sebenarnya keris-keris Senopati yang lencir-lencir itu. Itu sebenarnya kalau aku bikin keris baru kayak gini nih, kalau bajanya udah tua, pakai baja dan simetris dari besar sampai kecilnya seimbang, itu tingnya bagus. Tingnya bagus. Tingnya bagus nih. Lama nih itu karena ketuaan ini baja ya. Nah kalau yang biasa itu nggak berarti membedakannya juga dari besi yang digunakan atau baja yang jadi digunakan. keris baru-baru yang murah tuh yang harga 500 sejuta itu bajanya malah nggak pakai baja. Nggak pakai baja. Jadi kalau diwarangin hitam dah. Nggak ada perbedaan besi. Kalau kayak gini kan pakai baja kelihatan. Nanti kalau di zoom ini kelihatan tampak selorok kata orang Jawa. Jadi ke biru-biruan pinggir nih. Tengah hitam. Gampang sekali kok. Kalau yang udah expert. Nah kalau saya suruh bedain. Dan nggak kalah keren loh. Bagus. Ini kalau sepuh nih berapa nih? Mahal loh. Kurang lebih kalau sepuh nih. Ini kan bentuknya PB ya, ada tungkaan tajam nih sikunya nih. Kalau PB, temanku beli terakhir itu pakai pendok swasta 150. 150 juta. Pendok swasta kisaran 30 juta, nggak sampai lah 30 juta, kadar 40% ya. 150 juta. 150 juta. Iya. Itu kalau yang asli. Iya, yang asli. Yang sepuh lah. Terus udah tiban emas lah ya. Pendok ininya. Ininya pendoknya. pendok. Ini. Ya kisaran warongko 30 juta, 35 lah. Berarti kan 100 lebih nih. Mas berapa itu? Mas kalau swasta 40 sampai 50. Nah ini kayak berasuta kayak gini, saya dengan pemilihan bahan, terus doa-doa, ada tumpengan selamatan juga. Semua marongko cuma 15 juta. 15 juta. Yang Kamardikan? Iya, yang Kamardikan gini. 10%-nya lah dari yang tua.
Luar biasa loh harga keris loh guys. Ini lama-lama saya jadi empu nih. Wah, nggak apa-apa. Kita ke ini, ke Madura. Madura. Nanti ada besalen. Apa tuh besalen? Besalen tempat pandai. Oh. Pandai dan tempat pembikinan tuh di Madura. Saya sengaja bikin di Madura apa? Karena bapak sama ibu udah pensiun. Pulang di Madura karena ada nenek satu-satunya, tinggal satu ngerawat nenek. Ya, biar rame lah, biar gak kesepian. Iya, betul. Nah, kalau nyari pemilihan dari baja, besi, itu biasanya nyarinya di mana? Kalau aku sih dulu, Apa ada yang datang? enggak, kita pergi ke pasar loak, kita cari-cari Yang bener-bener besi-besi lah. kelihatan tua lah ya. Iya, jadi ini bajanya seberapa sih? Hasilnya kayak apa? Kadang aku potong-potong, beli sekilo gitu ya. Aku coba diwarangin, bagus enggak? Terus kalau sekilo berarti dilebur? Enggak, digerenda aja, terus diputihin, pakai jeruk, diwarangin nanti kelihatan kualitas ininya, bajanya itu. Berarti wah, agak ribet ya. Agak ribet yang bagus gini memang. Tapi kalau yang orang-orang hitam-hitam biasa mah itu gampang lah ya. Banyak, makanya minta tadi si latah itu. Dadak. Katanya tuh, ya kamu cari yang harga berapa dari 500, apa yang 1 juta lebih? Ya yang borongan katanya. Wah. Lo mau jadi dukun? Si latah ya. Silakan. Orang Madura nggak mau dibilang orang Madura. Oh iya, tadi bahasa Madura juga. Bahasa Madura juga. Ngakunya orang Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Makanya saya bilang Madura coret nih. Madura swasta. Gitu. Nah, terus ada yang bisa dijelasin lagi nggak? Ya. Pengalaman pribadi aja. Ada kaitannya enggak dengan ilmu spiritual ya? Yang jelas, keris ini tidak pernah lepas dari yang namanya mistis. Kenapa? Karena dari pembuatannya aja sudah melaku. Melaku itu artinya lelaku dengan dia harus puasa, mungkin terus menggunakan doa-doa khusus. Nah, konteks spiritual itu sendiri kan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita kenal sama teman saya, misalkan ngeliat Cawandi di pasar, saya teriak-teriak sampai budak sayanya, Candi nggak bakal denger saya. Betul nggak? Karena rame, crowded. Tapi pada saat sepi kita bilang cak, pasti kedengeran. Makanya orang-orang dulu, wali-wali ataupun petapa-petapa, dia lebih menggeser kehidupan pribadinya ke gua, ke hutan, terus ke tempat-tempat yang dianggap wingit. Makanya banyak petilasan yang ada di Indonesia. Karena apa? Untuk mempersatukan dirinya. Artinya bukan dia berkomunikasi sama Tuhan seperti kita ngobrol begini, tidak. Tapi lebih konteksnya pada saat dia meminta lebih mudah dan lebih cepat diijabah. Kenapa? Sekarang gini, Nabi Muhammad aja dapat wahyu pertama di mana? Di gua. Di gua. Iya. Suci nggak tuh tempat? Ya. Gua loh. Gua ya. Tempat kencing cicak, tempat kencing tikus, kelelawar. Artinya bukan tempat yang suci. Nah, di sini Allah tuh mau mengajarkan kita bisa berdoa dimanapun. Bahkan kalau kita masuk kamar mandi disunahkan baca doa. Keluar kamar mandi baca doa. Walaupun tidak menggunakan lisani, tetapi kolbu kan. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan sesuatu hal yang sifatnya mungkin privat gitu loh. Misalnya mau cepet naik pangkat, mau cepet dapet jodoh, mau cepet sukses, daripada kalau dia lagi berdoa di pasar, walaupun ada doa masuk pasar, tapi kan nggak secara signifikan. Dia hanya berdoa meminta keselamatan karena di dalam pasar tempat sarangnya jin. Oh iya. Makanya terkadang mungkin nggak semua ya. Oknum pedagang kan bermain curang. Dengan cara apa? Misalkan dia berjualan buah-buahan,
timbangannya dimainkan, daging dimainkan. Nah, seperti itulah. Makanya kalau ada orang gila ini Aman di kalau pasar. lari ke pasar udah susah sembuhnya katanya. Karena udah ke pasar katanya. Gitu loh. Satu lagi Ki, karena Ki udah di dunia klenik atau spiritual sangat keren dah. Mau tanya sifatnya pribadi nih, pribadi. Jadi aku kenal keris itu semenjak SMP kelas 3 dan kebetulan kelas 3 itu udah teman-temanku pada ini sepuh-sepuh semua. Jadi kalau teman-teman suka motor, aku malah pilih sama orang-orang yang memang udah apa ya, dituakan lah di kampung itu. Dia banyak santrinya, muridnya gitu. Tapi di sana itu di kampungku kalau istilah di sana belajar kebatinan. Tapi aku tahu kebatinan ternyata kejawen Ji. Islam kejawen itu. Jadi nggak lepas dari Al-Quran tetap. Jadi sampai temanku bilang, kamu kamu kumpul sama kita-kita gitu kan. Akhirnya sampai pacaran aja enggak loh. Sampai pacaran. Jadi aku penakut tapi suka ritual sama temen. Sampai sarung itu diikat. Kalau temenku lari kan tahu kan. Jadi sampai sekarang selalu aku ketemu orang-orang spiritual. Contohnya kayak Gus Solepati, Koyo Panjenengan. Jadi memang ditemukan kayak itu. Apa itu memang garis apa itu namanya ya? Sering kali itu. Jadi kalau kita berbicara kebatinan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan metafisika, Gus. Kebatinan adalah aliran. Nah, seperti tadi Gus Handi bilang, kebatinan dari Jawa apa namanya tadi? Kejawen. Ya. Nah, jadi nggak hanya di Kejawen aja, dia beberapa golongan agama pun ada yang memperdalam ilmu kebatinan tersebut. Tetapi ilmu kebatinan tidak ada hubungannya dengan klinik. Agama. Oh, dengan tidak klinik. ada klinik tuh nggak ada hubungannya, gitu loh. Kayak misalkan ini kepercayaan, misalkan Muslim atau apapun agamanya, tetap kalaupun ada misalkan orang meninggal atau selamatan, ada bubur merah, bubur putih, kopi pahit, kopi manis. Nah itu kan kepercayaan. Nah itulah yang digunakan. Itulah yang masih ditanamkan sampai sekarang. Jadi itu aliran dari berbagai macam kepercayaan agama-agama tertentu. Gitu loh. Kalau metafisik sendiri, ya metafisik kan dari meta dan fisik. Sebenarnya sesuatu yang di luar akal, logika manusia. Sebenarnya itu hal yang simpel di dalam ilmu psikologi ya. Kenapa? Karena itu kan main pola pikir, pola batin, bukan kebatinan, tetapi pola pikir, pola batin. Pola pikir dari sesuatu yang kesannya kok nggak masuk akal, tapi bisa terjadi. Nah, makanya dengan cara seperti apa? Doa, lelaku. Makanya orang mungkin percaya orang pinter nih punya kekuatan supranatural. Sebenarnya nggak begitu. Kalaupun ada kekuatan supranatural yang dimainkan, bisa jadi itu entertain atau hiburannya. Terus kedua juga tidak mungkin semerta-merta bisa digunakan berkali-kali. Paham nggak? Misalkan dia atraksi api, nginin api. Ilmu benernya ada ya. Tapi nggak bisa dipraktekin sehari-hari. Dia keluar hanya sekali aja. Kalau sudah berulang kali itu udah hiburan. Takabur dah kalau bisa ya. Bukan takabur masuknya. Kalau takabur dia menantang, dia menggunakan ilmu itu, gitu. Kalau itu buat hiburan ya, dari sekian banyak yang ada di dunia entertain kan semua hiburan masuknya. Karena apa? Kita menonton, kita disajikan dengan tontonan tersebut. Tergantung pola pikir ya. Kalau misalnya orang pola pikirnya, ini pembodohan, ya dia nggak ngerti kemana ini yang dia tonton ini maknanya kemana, gitu loh. Jangan hanya ngelihat atraksinya, tapi nggak melihat edukasi yang ditanamkan. Ya, benar ya. Seperti itu. Jadi aku pernah nih mungkin jalan yang sesat mungkin ya. Aku kan kenal seseorang nih.
Dari dia nggak pernah ngobatin, nggak nolong orang, tapi dia cukup pandai menurutku, Chinese. Jadi aku bawa dari Madura, namanya kan Koteka. Koteka itu ilmu yang tanpa wirid, tanpa amalan, jadi pakai batin. Dulu, jadi aku belajarnya udah lama. Guru saya udah meninggal nih, kena rame-rame pandemi itu, bulan Juli. Jadi aku kenal sama Chinese ini di Surabaya, dia pakai sugesti. Nah, ritualnya dia selalu pakai arak beras tutup merah. Arak beras? Arak beras tutup merah, kan merah. gampang didapatin tuh. Di toko jamu atau toko obat tuh ada tuh. Jadi tiap ngobrol sama beliau, selalu minum sama. Aku coba, wah keras nih. Kan alkohol 40 lebih tuh kan. Akhirnya dia bilang, aku minum kayak gini supaya antara otak dan hati itu balan. Kita menghilangkan pikiran pakai minuman katanya ya. Berarti ritual nih orang nih ya. Terus aku suruh coba zaman pakai itu 3D kalau temen sini bilang yang campuran tuh ada 3 macam minuman tuh. Aku berdua kuat sama dia. Tapi suruh coba di rumah satu setel itu ambek rasakan nanti suara hati akan muncul katanya. Lama-lama ini gila aku nanti. Mabuk-mabuk sendiri kan di rumah. Akhirnya aku, nggak bener nih. Akhirnya aku bikin duduk lah. Kan sama tuh, kita meditasi, wirid. Kan menghilangkan ini. Kepala tuh. Ya. Jadi nggak mikir apa-apa, baru kita ke titik fokus kan. Duduk aja daripada mabuk. Makanya kan aliran-aliran atau kepercayaan segitu kan seperti itu tergantung lagi dari individu, ya kan. Memang mungkin caranya dia menggunakan minuman jatuhnya ya jelas haram karena kulu muskirin haram, barang yang memabukkan tuh haram. Tapi ada sisi positif yang dia tanamkan. Pada saat kamu minum, kamu bisa menghilangkan hawa nafsu mungkin, misalkan menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak tentu untuk menitik beratkan satu keyakinan. Nah, kalau hal seperti itu ambigu buat saya. Ambigu. Kenapa? Ya timbulnya keraguan-raguan dong. Satu sisi itu jelas haram, tapi satu sisi lagi itu ada benernya yang disampaikan. Cuman kita harus melihat secara global. Sama halnya kayak gini. Misalkan kita di hutan nih, jelas babi haram. Tapi hanya karena ada babi, ya kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi. Karena apa? Tidak ada makanan lain yang bisa kita konsumsi. Kecuali ada babi, ada burung, ya kita wajib memilih burung. Gitu loh, daripada babi. Kan pengecualian gitu loh, tidak disamaratakan. Nah, kalau tadi dibilangnya dengan ini sih pola pikir saya ya. Kalau beras merah tutup botol itu arak beras itu berarti kan banyak di mana-mana ya kan. Nah, gue sendiri bilang duduk aja kita bisa bermeditasi, bisa zikir sama. Nah, makanya kalau yang lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya lakukan yang terbaik itu. Yang terbaik daripada timbulnya keraguan-keraguan yang tadi saya sampaikan. Gitu loh. Artinya kan ambigu. Oke, secara pada saat dia minum, dia akan menghilangkan hawa nafsu. Tetapi ingat cerita-cerita zaman dahulu kala, ada kisah seorang soleh yang dimasukkan di dalam sebuah kamar.